Iya. Salma. Hai. Juga ya, Kak? Bawa apa, Kak? Mbak Reza. Iya, bawa apa tuh, Kak? Aku bawa roti. Oh, bawa makanan kesukaannya, Kak? Iya. Apa aja, Kak, selain itu, Kak? Iya, masuk dulu ya. Sampai dengan saat ini RA masih dilakukan pemeriksaan pendalaman oleh tim penyidik, ya. Juga di satu sisi juga tim lapangan sementara masih melakukan pengejaran kepada inisial F sebagai pemasok daripada sabu ini kepada RA ini, ya. Nanti kita tunggu saja seperti apa hasilnya, nanti kita sampaikan. Sampai dengan saat ini baru pengacaranya saja yang masih ini, ya. Nanti mudah-mudahan sambil melihat situasi kan masih dalam pemeriksaan, ya. Alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini masih sehat, ya. Nanti masih melakukan pendalaman. Misalnya beberapa juga tambahan pertanyaan yang perlu dituangkan kepada yang bersangkutan itu masih didalami terus. Ya, dia mengakui bahwa dia sendiri, dia juga mau beli sendiri untuk digunakan diri sendiri. Belum, tadi kan katanya belum 3 hari belum bisa dicenguk. Jadi tadi nggak sempat, cuman aku cuman titipin aja, ada bawa beberapa. Kan kita kan nggak ada komunikasi sejak itu, HP-nya kan udah nggak bisa dihubungin. Jadi ya aku bawa aja, aku bawa beberapa kaos rumah gitu buat hari-hari dia, sama celana pendek, sama aku bawain mukena juga, takutnya dia nggak ada di sana. Ya seperti kayak kita biasa aja, normal aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang mencurigakan gitu tingkah dia. Biasa aja kalau kayak aku ketemu sama dia, kita ngobrol apa main. Jadi kalau kesana kan paling kita ngobrol di kamar, makan juga di tempat tidur, pesen makanan dari luar gitu. Iya kan dia sering lihat post TikTokan aku sama anakku. Terus ya dia sempat ngomong, "Ayo kapan-kapan TikTokan." Ya udah, pas aku lagi di rumahnya kan pas ada kerjaan itu, udah sekalian ayo TikTokan. Itu terakhir 1 minggu sebelum kasus kemarin dia tertangkap. Persis 1 minggu. Kan dia tertangkap hari Jumat. Itu Jumat 1 minggu sebelumnya. Habis itu kita belum ketemu lagi. Rencananya memang mau ketemu lagi. Memang biasa kita ya karena pandemi ini ya nggak ada job juga kan, jadi kita lebih sering hangout lah sekarang ini. Dia normal aja, wajar aja tingkahnya. Kita memang biasa ketawa-ketawa, cekakak-cekik ngobrol gitu, jadi saya nggak lihat yang aneh. Oke, saya mau klarifikasi. Sebenarnya sih saya nggak mau maju, nggak mau muncul, cuma karena takut dikira pansos, apalagi teman saya lagi kena musibah. Tapi karena nama saya udah ke bawah-bawah, terus itu video TikTok juga selalu ditayang ya di infotainment, jadi terpaksa saya harus muncul gini. Jadi itu waktu TikTok itu kejadiannya 1 minggu sebelum ada kasus Reza ini. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Dan itu aku ketemu Reza tuh ada urusan lain sih. Kebetulan kan aku brand ambassador satu produk skincare. Nah aku tuh minta tolong beberapa teman-teman artis untuk endorse, minta review, testimoni soal skincare itu, termasuk Reza salah satunya. Jadi hari itu tuh TikTok kan sampai udah keringetan gitu. Itu udah 1 minggu yang lalu kejadiannya sebelum kasus ini. Bukan Reza aja lah, semua juga pasti merasakan kan saat pandemi ini sepi job gitu. Kaget banget, dan saya sangat merasa sedih dan prihatin dengan musibah yang menimpa sahabat saya. Tapi ya mungkin udah jalannya begini, dia harus kuat jalanin cobaan ini. Kami atas nama Gerakan Anti Narkoba Nasional harus menganjurkan kepada Polda, Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menegakkan aturan hukum yang tegas. Saya rasa ini faktor ketidaksungguhan dia untuk menata diri, untuk mencoba memperbaiki diri, betul-betul ingin pulih dari ketergantungan. Terakhir saya waktu saya terakhir megang kasusnya Gatot. Saat itu masih dia bukan pengedar, bukan bandar, bukan pengedar. Nah, jadi saya bela dia. Saya bareng Reza sama Ramdan Alamsyah waktu di NTB, saya bareng sama dia ke NTB
dengan rejanya. Itu alasan saja dia sepi job, orang terus lari ke narkotika. Yang pasti artis-artis yang menggunakan narkotika, periksa aja otaknya, pasti nggak punya otak. Ya, pasti nggak punya otak. Ya, pasti nggak punya otak. Alasan pembenaran. Terus kalau di rumah aja isolasi mandiri menggunakan narkoba, ya kan, ini nggak boleh. Ada isolasi mandiri atau tidak, ya jangan gunakan narkoba. Itu alasan klasik, alasan pembenar. Dia itu salah, bela diri supaya kasihan. Ya jangan kasihan. Ini udah berulang kali. Teman-teman selebriti masih ada lagi. Saya yakin lah sahabat-sahabat saya, ayolah bertobat dan berobat. Jangan ngetop, jangan popularitas karena ketangkep narkoba. Lebih bagus Anda kehilangan popularitas sehat, tapi sehat, hilangan pekerjaan sementara. Kalau udah sehat kan selamat dunia akhirat, Anda bisa mencari uang lagi dari infotainment. Baru 3 hari yang lalu nyanyi sama anak ketangkep, malu gitu. Orang kena narkoba itu labil, sering berbohong, sering menipu, mencuri apa aja tanpa bisa dikendalikan oleh sarafnya. Wajar itu ya. Hari ini ngomong apa diperiksa, nanti malam ngomong apa lagi, besok ngomong apa lagi. Itu namanya labil. Itulah ciri-ciri karena kena narkoba. Narkoba tidak kenal usia, tidak kenal agama, tidak kenal pekerjaan, tidak kenal penjabat, penjahat, anak penjabat, siapapun. Semua narkoba akan ditabrak, kecuali tinggal moralitas di hatinya. Saya sampaikan masih ada 5 yang diambang, ya, diambang mau tertangkap lah. Ya kalau terlena pasti dalam isolasi mandiri ini ada yang tertangkap. Ini Raja Asmat, ya. 2016 sudah tahu dia itu narkotik gitu. Cuman diplesetkan Asmat, ya kan? Selamat mungkin waktu itu. Dan pengakuannya dia terakhir menggunakan 4 bulan. Itu boleh-boleh saja. Itu nanti tes darah, tes rambut untuk mendetailnya. Bukan karena pengakuan dia 4 bulan, ya kan? Ya sangat disayangkan, ya kan? Orang kalau sudah kena itu lebih gampang untuk menangkapnya. Ada database di aparat itu sudah ada, nggak di BNN, di Barreskrim sudah ada lengkap. Ya kita sayangkan aja, berarti dia nggak mau tobat. H-2, H-3 dia baru nyanyi itu sama anaknya, ya kan? Kenapa dia lagi naik-naik daun, mau tenar lagi karena narkoba? Itu sangat salah. Nah, boleh-boleh aja orang mengakukan semaunya dia, tapi hasil tes rambut dan tes darah tidak bisa dia bohongi. Kemarin itu baru diperiksa, dia mengatakan 4 bulan. Barang buktinya jelas ada. Dia ketangkap lagi pakai. Siapakah pemasuknya? Itu yang perlu ditanyakan sama penyidik. Terganggu itu kan gini, nggak terima itu kan nggak harus nongol di media terus marah-marah. Nggak ada yang tahu kan saat dia sendiri, saat dia diam kan nggak ada yang tahu. Saya rasa laki-laki jenderal itu bukan cuap-cuap marah-marah nggak jelas, tapi ngambil tindakan sih. Klien kita mengapa pada tahun 2018 baru mencoba untuk meminta pengakuan. Awalnya klien kita fine-fine saja, tidak mempermasalahkan baik dari kesuksesan secara finansial dan seterusnya. Klien kita tidak mau tahu itu. Padahal awalnya klien kita tidak menginginkan itu untuk diketahui oleh masyarakat luas. Namun oleh karena keluarga Halilintar maupun Halilintar sendiri mengatakan bahwa anaknya berjumlah 11 orang, maka anak yang hasil perkawinan dengan klien kami menjadi tidak dianggap. Ya, saya sudah katakan di awal ya, dengan bahasa santun yang baik ya, untuk Atta menjaga lisan dan menjadi lebih baik ya. Walaupun kita sudah baik, lebih baik kita selalu diingatkan untuk tetap menjaga rendah hati ya, dan menjaga bicara kepada orang lain dan tidak boleh membeda-bedakan siapapun di muka bumi Tuhan ini. Mungkin agak stres yang pasti karena
Memang kalau klien sih lebih ikhlas ya. Cuma anak-anaknya lebih nggak terima lah gitu. Ya 11-11-nya lah nggak terima gimana lu. Oke, teman-teman, guys, oh nggak apa-apa. Ya mohon doanya dari teman-teman, ini mau dicopot. Oke. Ya. Udah itu selesai. Udah selesai. Tuh dibang-brangkeun ya, jadi ngebang-brangkeun. Tuh tahu-tahu udah dicabut tuh. Tuh tahu-tahu udah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres, alhamdulillah selesai. Sakit ini kejepit sarafnya, kejepit apa terjadi apa namanya ya, penyumbatan. Iya, setelah di CT scan ada kemiringan di otak, tidak simetris. Yang mestinya lurus ini ada mencong, jadi gejala, kalau gejalanya mungkin nggak ketahuan, tahu-tahu aja, tahu-tahu udah nyerang. Mungkin dari kejadian lama beberapa kali terjadi benturan di kepala, terjadi benturan beberapa kali jatuh, ternyata iya ada kemiringan di otak kiri, sebelah kiri. Awalnya dari jari tengah sebelah kiri sempat jatuh waktu di lokasi syuting dulu, disuruh salto. Nah ini tak kedudukan sama ini patah gini tak. Terus sampai sekarang ini udah 5 tahun yang lalu kali. Nggak bisa kesini. Dibiarin aja gitu. Terus ngerembet ke mata. Kirain nggak ada hubungannya. Mata jadi blur. Buta aja sebelah ini. Iya, jadi makin tebel. Masih ngelihat tapi udah kayak awan kelabu gitu. Udah kesini mata terus nyerang ke otak kiri. Nah, sepertinya akan pelan-pelan sebelah kiri nih dihajar. Ya kalau kemarin itu yang di Bandung tuh ini yang dari ngomongnya juga agak beda, kayak bukan cadel ya. Apa susah karena kan ketarik gitu, jadi ini tuh agak susah. Tidak fasih gitu, tidak fasih. Berat mengucapkannya. Sekarang lagi belajar. Ya ada perkembangan cuman saya sih deg-degan juga, Mbak. Enggak, saya ngubungi ini dulu, cari rumah sakit dulu saya. Rumah sakit cari sendiri. Ada tante Mudi, terus ada 2 anak. Yang 1 anak udah punya istri, dua-duanya kerja, tapi udah di swab, gak ada apa-apa. Tanya tante Mudi dan anak yang paling kecil, itu yang perempuan, yang cewek, udah di swab, mungkin besok baru ada hasil. Swabnya beda, tempat swabnya. Sehat, biasa-biasa aja. Enggak ada gejala apa-apa. Berarti sampai sekarang memang tidak merasakan apa-apa, tidak merasa sakit, tidak merasa apa, hanya mungkin memang ada virus di badan. Persiapan syuting, 1 hari sebelum syuting kita
swab semua. Yang di swab itu 128 orang. Kru 100, pemain, pendukung 28 orang. Yang kena cuma saya sendiri. Dan nggak ada gejala apa-apa, nggak ada terasa apa-apa. Ya sok saya hanya karena kehilangan pekerjaan. Jadi satu sudah persiapan dalam latihan apa saja di syutingnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.